Sore di Jakarta turun dengan warna kelabu. Angin musim hujan berembus kencang, menyelinap melalui celah-celah sempit ruang gawat darurat yang dingin. Lampu neon berkedip-kedip, menyorot bayangan seorang pria yang berdiri diam seperti patung. Itulah Budi, seorang dokter bedah ternama dengan tangan emas, tapi hatinya telah lama menjadi abu yang dingin. Selama 5 tahun, Budi hidup seperti orang yang berjalan dalam tidur di tengah ketenaran. Ia menyelamatkan ribuan nyawa, tapi tak mampu menyembuhkan luka yang menganga di jiwanya sendiri, sejak istri dan anaknya tewas dalam kecelakaan. Namun, takdir menghantamnya dengan pukulan telak saat sebuah brangkar melesat masuk. Di atasnya terbaring seorang anak kurus dan dekil, dan tepat di dada kirinya, sebuah tanda lahir berbentuk sayap burung terlihat begitu jelas. Tanda lahir itu seharusnya terkubur di dalam tanah 5 tahun lalu, bersama dengan penegasan dari ibunya. Mengapa orang yang sudah mati bisa kembali? Mengapa wanita yang paling ia cintai kini muncul dalam wujud seorang pengemis, gemetar dan lari dari suaminya sendiri? Sebuah vonis mati tanpa jenazah, sebuah pelarian yang berlinang air mata, dan kebenaran kejam di balik kemewahan sebuah keluarga terpandang. Hadirin sekalian, ada luka yang ditutupi oleh sutra, dan ada kebenaran yang hanya bisa ditemukan dalam napas terakhir sebuah ikatan keluarga. Apakah seorang ayah bisa mengenali anaknya setelah 5 tahun ditipu? Mari kita dengarkan dan selami nada-nada pahit dalam kisah ini. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan tinggalkan komentar Anda agar kita bisa mengungkap kebenaran sampai akhir. Cerita dimulai dari suara sirene ambulans yang merobek malam, di mana kemewahan puncak berhadapan dengan kemiskinan yang menyakitkan dari sebuah kebenaran. Lampu neon di koridor rumah sakit berwarna putih pucat yang dinginnya menusuk. Lampu itu tak pernah padam, sama seperti roda kehidupan yang terus berputar atas brangkar-brangkar. Budi sedikit melonggarkan maskernya, menghirup dalam-dalam udara yang pekat oleh bau disinfektan dan kecemasan. Bagi seorang dokter bedah berusia 40-an, sepertinya bau ini bukan lagi ketakutan, melainkan napas pekerjaan. Budi menatap kedua tangannya. Jari-jarinya yang panjang dan kokoh terkadang terasa seperti alat yang diprogram, bukan bagian dari tubuhnya. Selama 5 tahun, tangan ini telah menyelamatkan ribuan nyawa, tapi tak mampu menyelamatkan hatinya sendiri yang membusuk. Dokter Budi, ada kasus darurat berat. Anak-anak, kecelakaan tabrak lari. Teriak seorang perawat muda, memotong lamunannya. Budi tidak menjawab, hanya mengangguk cepat lalu bergegas ke ruang gawat darurat. Langkahnya cepat tapi tidak panik. Dalam profesi ini, kepanikan dokter adalah vonis mati bagi pasien. Brangkar itu melesat masuk. Di atasnya terbaring seorang anak laki-laki kurus, pakaiannya yang lusuh basah oleh darah dan debu jalanan. Wajahnya pucat, napasnya lemah seperti lilin yang hampir padam. Nadi 120, tekanan darah turun, diduga ada pendarahan di rongga dada. Laporan terdengar cepat di telinganya. Budi mengambil alih dengan ketenangan mengerikan dari seseorang yang sudah terbiasa dengan hidup dan mati. Ia mulai memberikan perintah-perintah tegas. Namun, saat ia merobek kaus pudar anak itu untuk memasang elektroda monitor jantung, seluruh dunianya seolah berhenti. Di bawah kain robek itu, tepat di dada kirinya, sebuah tanda lahir berwarna merah tua berbentuk sayap burung. Terlihat begitu jelas. Budi terpaku. Tangannya yang dijuluki pisau bedah baja, tiba-tiba bergetar, tak terkendali. Telinganya berdengung, suara monitor jantung yang berbunyi cepat, tiba-tiba berubah menjadi debur ombak dari kenangan masa lalu. 5 tahun lalu, ia juga pernah menggendong seorang anak dengan tanda lahir yang sama persis. Putra satu-satunya, Bima. Kenangan adalah kutukan. Ia selalu menyerang saat pertahanan manusia paling lemah. Tahun itu, Budi mendapat tugas belajar ke Jerman saat Bima baru berusia 1 tahun. Ia pergi dengan membawa sejuta harapan untuk masa depan istri dan anaknya. Nita, istrinya yang begitu lembut, mengantarnya di bandara dengan mata sembab tapi tetap tersenyum. Mas tenang saja, di rumah ada ibu dan aku yang jaga Bima. Tapi hanya 2 bulan setelah tiba di negeri orang, sebuah telepon dari ibunya menghancurkan segalanya. Ibunya menangis histeris, mengatakan Nita membawa Bima pulang ke kampung dan mengalami kecelakaan bus. Keduanya tidak selamat. Saat itu,
Budi sedang dihadapkan pada operasi jantung penting di sebuah rumah sakit di Berlin. Ia tidak bisa meninggalkan pasiennya, tidak bisa langsung pulang. Ia ambruk di koridor rumah sakit, meraung seperti binatang yang terluka. Saat ia kembali sebulan kemudian, yang tersisa hanyalah 2 gundukan makam yang sudah ditumbuhi rumput dan wajah dingin ibunya yang penuh tuduhan. Ibunya berkata, karena Nita keras kepala ingin pergi, maka terjadilah musibah itu. Ia hidup selama 5 tahun seperti mayat hidup, menjadikan pekerjaan sebagai satu-satunya obat penawar rasa sakit. Dokter Budi. Tekanan darahnya terus turun. Dokter kenapa? Panggilan rekannya. Menyadarkan Budi. Ia mengerjapkan mata, keringat dingin membasahi dahinya. Anak ini. Tidak. Mungkin. Anaknya sudah terkubur 5 tahun lalu, tapi tanda lahir itu, bentuk sayap burung yang sedikit miring ke arah tulang selangka. Bagaimana bisa sama? Persis? Jantungnya berdebar tak karuan, secercah harapan yang gila dan menyakitkan mulai tumbuh. Budi mengambil napas dalam-dalam, memaksa dirinya kembali menjadi seorang dokter. Ia tidak boleh membiarkan emosinya membunuh anak ini, siapapun dia. Siapkan selang drainase dada sekarang. Percepat infus. Suaranya serak namun tegas. Pertarungan di ruang gawat darurat berlangsung menegangkan. Budi bekerja seperti mesin, tapi setiap kali menyentuh kulit anak itu, ia merasakan sengatan listrik. Anak ini berusia sekitar 5 atau 6 tahun, sama seperti usia Bima jika ia masih hidup. Sambil para perawat sibuk menghentikan pendarahan, Budi melirik ke arah pintu. Melalui jendela kaca, ia melihat samar-samar sesosok wanita yang terduduk di lantai koridor, bahunya bergetar. Hatinya perih. Ada perasaan aneh yang akrab dari sosok itu. Ia mencoba menenangkan dirinya bahwa ini hanya kebetulan. Setelah lebih dari 1 jam yang menegangkan, detak jantung anak itu akhirnya stabil. Budi meletakkan peralatannya, kakinya terasa lemas. Ia melangkah ke wastafel, menyiram wajahnya dengan air dingin, mencoba menghilangkan kebingungan yang menyelimutinya. Ia harus melihat wanita itu lebih jelas. Budi melangkah keluar. Koridor kini sepi. Wanita itu masih di sana, kepalanya tertunduk, rambutnya yang kusut menutupi wajahnya. Ia mengenakan kemeja lusuh dan sandal jepit usang. Budi perlahan mendekat. Saat hanya berjarak beberapa meter, ia bertanya, suaranya bergetar, "Apakah Anda keluarga pasien?" Wanita itu tersentak dan mengangkat kepala. Cahaya lampu koridor yang kuning redup menyinari wajahnya yang tirus dan pucat, namun tidak bisa menyembunyikan garis-garis kecantikan masa lalunya. Budi membeku seperti disambar petir. Rekam medis di tangannya jatuh ke lantai. Nita. Hanya satu kata itu yang keluar dari tenggorokannya, terdengar parau dan penuh penderitaan. Wanita di hadapannya, orang yang telah ia doakan selama 5 tahun, yang ibunya katakan telah meninggal bersama putranya, kini berdiri di hadapannya. Nita menatapnya, matanya penuh kengerian dan kesedihan. Ia tidak berlari. Memeluknya, tidak menangis bahagia. Reaksi pertamanya adalah mundur selangkah, tangannya yang kurus gemetar berpegangan pada kursi besi, seolah ia baru saja melihat hantu. "Mas," bisik Nita, suaranya setipis benang. Budi maju selangkah, hendak meraih bahunya untuk memastikan ini bukan mimpi, tapi Nita cepat-cepat menghindar. Jarak di antara mereka terasa begitu menyakitkan. 5 tahun. Waktu yang cukup lama bagi seorang anak untuk tumbuh, cukup lama bagi sebuah makam untuk menghijau, tapi sepertinya belum cukup untuk menghapus luka di hati wanita ini. Budi menatap mata Nita, ia tidak lagi melihat kehangatan yang dulu, hanya ada kehancuran dan kewaspadaan yang tinggi. "Kenapa kau ada di sini? Kenapa semua orang bilang kau sudah meninggal, dan anak di dalam itu? Apa dia?" Budi berhenti, karena jawabannya sudah ada di tanda lahir itu. Ia merasakan amarah yang perlahan membara, bukan pada Nita, tapi pada sebuah kebohongan mengerikan yang telah menyelimuti hidupnya selama setengah dekade. Nita tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah, menatap pintu ruang gawat darurat. Setetes air mata yang terlambat mengalir di pipinya yang tirus. Ia menggigit bibirnya, seolah mencoba menelan semua kepahitan. Di tengah keheningan yang mencekik itu, Budi sadar bahwa operasi penyelamatan anak itu hanyalah awal. Operasi untuk mengupas lapisan-lapisan kebenaran kejam
Di balik kematian palsu itu baru akan menjadi ujian hidup dan mati yang sesungguhnya. Ia menatap wanita yang pernah ia cintai lebih dari nyawanya sendiri, yang kini terasa begitu asing, dan merasakan badai di dalam hatinya. Siap meledak. Keheningan di antara mereka bukanlah keheningan yang damai, melainkan jeritan bisu dari kepingan-kepingan yang hancur selama bertahun-tahun. Budi berdiri di sana, jas putihnya yang menjadi simbol penyelamatan, kini terasa seperti dinding pemisah yang ironis. Ia mencoba mencari jejak gadis berambut panjang yang wangi di masa lalu, tapi yang ada di hadapannya hanyalah seorang wanita yang telah digerus oleh kehidupan hingga kelelahan. Nita, jawab aku. Ada apa sebenarnya? Suara Budi merendah, penuh permohonan, yang menyakitkan. Nita masih bersandar di dinding yang catnya mengelupas, kedua tangannya saling bertaut erat. Ia menatap Budi, lalu ke sandal jepitnya yang usang, seolah itulah satu-satunya pegangannya. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Ia memanggilnya dokter. Sebuah panggilan yang begitu asing hingga membuat dada Budi sesak. Anak itu sudah stabil. Operasinya berhasil, tapi dia butuh pengawasan khusus. Budi maju selangkah, memaksanya untuk menatap matanya. Tapi dia Bima, kan? Anak kecil dengan tanda lahir di dadanya. Nita, kau tidak bisa terus diam. Selama 5 tahun ini, aku hidup seperti seorang pendosa di depan 2 makam batu. Aku percaya aku sudah tidak punya keluarga. Nita tertawa, tawa kering yang pecah seperti porselen jatuh. Ia mengangkat wajahnya, dan kali ini, Budi melihat bukan hanya kesedihan, tapi juga kebencian yang terpendam. Mas tidak punya keluarga? Ulangnya dengan nada pahit. Lalu, Mas pikir, selama 5 tahun ini aku dan anakku hidup dengan apa? Mas pikir kami ini hantu? Mas pergi ke Jerman, meninggalkan ibumu di rumah, dan beliau melakukan segalanya agar kami lenyap, benar-benar lenyap. Budi terpaku. Bayangan ibunya muncul di benaknya. Dalam ingatannya, ibunya adalah wanita yang cerdas, selalu bangga pada garis keturunannya, dan tidak pernah benar-benar menyukai Nita, seorang gadis yatim piatu dari desa. Tapi, untuk merekayasa sebuah kematian palsu, itu di luar bayangannya. Ia teringat surat-suratnya yang tak pernah berbalas, lalu telepon yang menentukan itu. Suara ibunya saat itu begitu pilu. Kemudian foto-foto makam yang baru dibangun dikirim melalui email. Ia percaya. Ia percaya karena ia pikir tidak ada ibu yang akan menjadikan kematian cucunya sendiri sebagai kebohongan. Ibu bilang kalian kecelakaan saat perjalanan pulang ke kampungmu, bisik Budi. Pulang kampung? Nita tersenyum getir. Aku tidak punya kampung halaman lagi untuk pulang. Malam itu, 2 bulan setelah kau pergi, ibumu melemparkan setumpuk foto ke wajahku. Beliau bilang kau sudah punya pacar baru di Jerman, Putri, seorang profesor. Beliau bilang kau mau bercerai tapi tidak tega mengatakannya. Lalu beliau memaksaku menandatangani surat cerai, mengusirku keluar rumah di tengah hujan, hanya dengan pakaian di badan dan seorang anak yang sedang demam tinggi di pelukanku. Setiap kata Nita bagaikan cambukan di nurani Budi. Ia merasa seperti orang buta, orang bodoh yang dipermainkan di tengah intrik kejam. Beliau bilang, kalau aku berani muncul lagi di kota ini, beliau akan membuat anakku tidak punya masa depan. Aku takut, Mas. Aku lebih takut pada wanita itu daripada pada kematian. Aku membawa anakku naik bus ke daerah pegunungan, mengganti nama, melakukan pekerjaan apapun untuk menghidupinya. Dari cuci piring sampai jadi kuli. Budi ambruk di kursi besi yang dingin. Ternyata, saat ia sedang duduk di kafe-kafe mewah di Berlin mencoba melupakan kesedihannya, istri dan anaknya sedang berjuang untuk sesuap nasi di tengah hutan. Kenapa kau tidak menghubungiku? Kenapa kau tidak percaya padaku? Tanyanya. Tercekat. Percaya bagaimana? Nita menatapnya tajam. Kau menghilang, tidak ada surat, tidak ada telepon. Aku datang ke rumah sakit tempatmu bekerja, mereka bilang, Dokter Budi sudah menetap di Jerman dan akan menikah. Ibumu menutup semua jalanku. Aku sudah berpikir kau benar-benar telah membuang kami demi kariermu. Kebenaran itu bagaikan jurang yang memisahkan mereka. Ini bukan kesalahpahaman biasa yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf. Ini adalah 5 tahun yang penuh penghinaan, kelaparan, dan kebencian yang dipupuk oleh kebohongan. Budi menatap rekam medis anak itu.
Dito. Namanya telah diubah. Bukan lagi Bima. Nama yang pernah mereka pilih bersama dengan harapan akan masa depan yang cerah. Dito, kenapa dia bisa sampai begini? Budi mencoba kembali ke masa kini. Dokter di kampung bilang dia punya kelainan jantung. Harus dibawa ke kota baru, bisa diselamatkan. Nita menyeka air matanya. Aku sudah menjual semua yang bisa kujual, berutang kemana-mana untuk membawanya ke sini. Aku tidak tahu ini rumah sakit tempatmu bekerja. Kalau tahu, memangnya kenapa? Kau akan membiarkan anakmu mati demi harga dirimu? Potong Budi. Suaranya bercampur antara marah dan kasihan. Nita menunduk dalam diam. Keheningan itu lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Budi bangkit, ia merasakan kekuatan yang dahsyat bangkit dalam dirinya. Dengar. Aku, Nita. Budi memegang kedua bahu Nita. Semua yang terjadi 5 tahun lalu akan kuurus. Siapapun yang berutang padamu, pada anak kita, akan kutagih semuanya. Tapi sekarang yang terpenting adalah menyelamatkan anak itu. Dia punya kelainan sekat bilik jantung yang parah. Operasi tadi hanya sementara. Nita mengangkat wajahnya, menatapnya ragu. Mas akan menolongnya, kan? Pertanyaan itu menusuk jantung Budi. Ia adalah kepala departemen bedah, orang yang dipercaya oleh ratusan pasien, tapi istrinya sendiri harus menanyakan hal itu untuk putranya. Dengan segenap nyawaku, tegas Budi. Tepat saat itu, terdengar langkah kaki tergesa-gesa. Seorang perawat berlari, mendekat, wajahnya pucat. Dokter Budi, ada keluarga pasien bernama Dito di sini? Neneknya baru saja datang, beliau sedang membuat keributan di bagian administrasi karena melihat nama dokter yang merawat adalah Anda. Jantung Budi berdebar kencang. Nenek, ibunya. Bagaimana beliau bisa tahu? Nita, begitu mendengar kata nenek, langsung gemetar. Ia mundur ke sudut koridor, matanya memancarkan kepanikan yang luar biasa. Jangan biarkan beliau melihatku, Mas. Tolong. Beliau akan mengambil anakku. Nita mencengkeram jas. Budi. Budi menggenggam erat tangan Nita. Ia menatap ke arah lobi, di mana lampu mobil mewah baru saja padam. Seorang wanita anggun melangkah turun. Itulah ibunya, Nita yang telah merekayasa sebuah pemakaman tanpa jenazah untuk mengubur masa muda Budi dalam kesedihan. Koridor rumah sakit yang dingin terasa semakin membeku. Nita bersembunyi di belakang Budi. Tangannya yang kurus mencengkeram erat jas putihnya seolah itu adalah satu-satunya pelampung. Dari ujung koridor, Ibu Wati, Ibu Budi, melangkah mendekat. Suara sepatu hak, tingginya terdengar tajam dan berkuasa. Ia masih sama, selalu rapi dalam balutan. Busana sutra mahal, rambutnya disanggul tinggi tanpa celah. Wajahnya memancarkan kecerdasan seorang wanita yang terbiasa mengendalikan hidup orang lain. Saat melihat Budi sedang melindungi seorang wanita lusuh, langkah Ibu Wati terhenti sejenak, tapi dengan cepat ia kembali memasang wajah tenangnya yang mematikan. Budi, kenapa kamu masih di sini? Ibu dengar ada kasus darurat, jadi Ibu mampir untuk melihat keadaan. Budi tidak langsung menjawab. Ia menatap ibunya, wanita yang telah membesarkannya, yang pernah menangis di bahunya saat menceritakan kecelakaan itu. Kini, wajah itu terasa begitu asing. Ibu datang untuk melihat kasus darurat, atau datang untuk melihat orang mati yang hidup kembali? Balas Budi. Suaranya serak, penuh sindiran pahit. Wajah Ibu Wati mengeras. Ia melirik ke balik bahu Budi, di mana Nita sedang mencoba menyembunyikan diri. Matanya berkilat tajam, kilatan yang sama yang pernah Nita hadapi malam itu. Ibu tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Ini rumah sakit, tempat umum. Ibu berhak khawatir pada putra ibu. Ibu Wati maju selangkah. Lagi pula, sebagai kepala departemen, kamu tidak seharusnya membiarkan orang-orang tidak jelas seperti ini menempel padamu. Itu bisa merusak reputasimu. Tidak jelas? Budi tertawa. Ia berbalik, menarik tangan Nita, dan membuatnya berdiri di sampingnya. Lihat baik-baik, Bu. Ini Nita, istriku. Dan anak yang terbaring di dalam sana, anak yang ibu bilang sudah meninggal 5 tahun lalu, adalah cucu ibu. Tanda lahir berbentuk sayap di dadanya tidak bisa berbohong. Suasana menjadi tegang. Ibu Wati tetap tidak menunjukkan perubahan ekspresi.
Ia, dengan perlahan mengeluarkan sapu tangan sutra. Ketenangannya adalah senjata paling kejam. Budi, kamu terlalu lelah sampai salah lihat. Orang mirip orang. Itu biasa. Gadis ini pasti penipu. Dia melihatmu sukses lalu kembali untuk memeras. Ia menoleh pada Nita, tatapannya tiba-tiba menjadi setajam silet. Masih punya muka kau kembali ke sini. Dulu kau sudah menerima uangku untuk pergi dengan selingkuhanmu, meninggalkan anakku dalam kesedihan. Sekarang kau membuat drama ini? Nita terkejut. Ia menatap Ibu Wati, lalu ke Budi, bibirnya gemetar. Tuduhan, terang-terangan yang begitu kejam membuatnya sesak. Ibu bicara apa? Uang apa? Selingkuhan apa? Raung Budi. Jangan tertipu olehnya. Balas Ibu Wati. Ibu terpaksa bilang dia meninggal. Karena kecelakaan untuk menjaga kehormatanmu. Sebenarnya dia kabur dengan laki-laki lain. Ibu harus mengeluarkan banyak uang untuk menyingkirkannya agar kau bisa tenang belajar di Jerman. Budi menatap Nita. Ia melihat Nita menggeleng-gelengkan kepala dengan putus asa, air matanya tumpah. Ia ingin bicara, tapi rasa sakit yang luar biasa membuat tercekat. Budi teringat hari-harinya di Jerman, ia mati-matian menelepon ke rumah tapi selalu ibunya yang mengangkat, selalu mengatakan Nita telah memutus semua kontak. Nita, katakan padaku, apa itu benar? Tanya Budi. Tapi di dalam hatinya ia sudah tahu jawabannya. Ia melihat penampilan Nita yang menyedihkan, pakaiannya yang lusuh dan tangannya yang kasar. Jika ia menerima uang dan pergi dengan pria lain, ia tidak akan seperti ini. Tidak. Aku tidak. Akhirnya Nita bisa bersuara. Ibu. Ibu bilang Mas mau menikah lagi. Ibu bilang aku penghalang. Ibu memaksaku tanda tangan. Diam. Ibu Wati maju hendak menampar Nita, tapi Budi lebih cepat. Ia menangkap pergelangan tangan ibunya. Kekuatan dari tangan seorang dokter bedah membuat Ibu Wati meringis kesakitan. Untuk pertama kalinya, Budi melawan ibunya dengan begitu keras. Cukup, Bu, desis Budi. Ibu bilang Nita menerima uang. Baiklah. Lihat penampilannya. Lihat anak yang terbaring di dalam sana. Dia kekurangan gizi, sampai tidak kuat melawan penyakit. Di mana uang yang ibu bicarakan? Atau ibu sedang membicarakan harga dari kekejaman yang telah ibu timpakan pada putra dan cucu ibu sendiri? Ibu Wati menarik tangannya, napasnya terengah-engah. Situasi di luar kendalinya. Kau, demi perempuan tidak jelas itu kau melawan ibumu? Masa depan yang dibangun di atas kebohongan dan mayat palsu, apa artinya? Balas Budi dingin. Ibu pulang saja. Mulai sekarang, urusanku, urusan istri dan anakku, ibu jangan ikut campur lagi. Ibu Wati membeku. Ia menatap putranya yang selalu patuh, kini berubah menjadi pria yang sama sekali berbeda. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya berbalik, pergi dengan marah. Tapi tatapan mengancamnya pada Nita sebelum menghilang, menunjukkan bahwa perang ini belum berakhir. Saat bayangan ibunya lenyap, Budi baru bisa bernapas. Ia berbalik menatap Nita. Budi, apa kau percaya padanya? Tanya Nita pelan. Budi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia maju dan, mengabaikan penolakan lemah, Nita menariknya ke dalam pelukan erat. Ia merasakan tulang rusuk Nita yang kurus, mencium bau keringat, debu, dan kerja keras di rambutnya. Itulah bau kebenaran. Andai saja aku lebih kuat untuk melindungi kalian dari awal, bisiknya. Tapi Nita tidak menangis lagi. Ia dengan lembut mendorong Budi, matanya tertuju pada ruang perawatan intensif. Urusan kita nanti saja. Anak kita. Apa dia? Sudah sadar? Budi mengangguk, mencoba tersenyum. Belum, tapi kondisinya lebih stabil. Ayo, kuantar kau melihatnya sebentar. Ia menuntun Nita menyusuri koridor. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca masa lalu. Sambil berjalan, Budi diam-diam mengamati Nita. Ia melihat di pergelangan tangan Nita ada bekas-bekas luka lama yang tumpang tindih. Hatinya perih. Mereka berhenti di depan jendela ruang ICU. Melalui kaca tebal, anak itu terbaring di antara selang-selang. Nita menempelkan tangannya yang gemetar kaca. Tiba-tiba, monitor jantung di dalam berbunyi nyaring. Budi terkejut. Ia mendorong pintu dan berlari masuk,
meninggalkan Nita yang panik di belakang. Dokter Budi. Pasien mengalami syok anafilaksis. Tekanan darah anjlok. Teriak. Perawat jaga. Pintu ruang ICU tertutup di depan wajah Nita, memisahkannya dari putranya yang sedang berjuang antara hidup dan mati. Di dalam, dunia Budi berubah menjadi medan perang. Ia bukan lagi suami yang menyesal, bukan lagi anak yang marah. Ia, kini hanyalah seorang dokter bedah dengan naluri untuk menyelamatkan pasiennya. Suntikan adrenalin 0,5 mg intravena, sekarang. Perintahnya. Suaranya tegas. Tangannya yang tadinya gemetar, kini begitu stabil. Ia menatap layar monitor, di mana garis detak jantung menari liar, lalu tiba-tiba lurus, diiringi bunyi panjang yang menyayat hati. Henti jantung. Siapkan alat kejut. Budi meraih 2 pedal defibrilator, matanya terpaku pada dada mungil anaknya, di mana tanda lahir berbentuk sayap itu bergetar seiring dengan kompresi dada yang dilakukan perawat. Anak ini tidak boleh mati. Ia belum sempat mendengar ayahnya memanggil namanya. Isi daya 50 joule. Mundur. Kejutkan. Tubuh mungil Dito terangkat di atas ranjang. 1 kali, 2 kali, garis di monitor masih lurus. Keringat membasahi dahi Budi, tapi ia tak berani berkedip. Di seberang kaca, Nita ambruk ke lantai. Ia tidak berteriak, rasa sakitnya telah melampaui suara. Ia hanya menempelkan keningnya ke kaca dingin. Matanya menatap, nanar ke punggung Budi. Kejutkan lagi, 70 joule. Mundur. Budi mengertakkan gigi. 1 sengatan listrik lagi melintasi dada anak itu. Suara monitor tiba-tiba terputus, lalu 1 bunyi bip tunggal terdengar, pelan, namun jelas. Sebuah gelombang kecil muncul di layar hijau. Ada denyut lagi. Tekanan darah 80,50. Pertahankan infus. Budi menghela napas, tapi bahunya masih tegang. Ia dengan lembut mengusap rambut halus putranya. Kehangatan kulit anak itu menembus sarung tangan karetnya. Ia berhasil menyelamatkan anaknya sekali lagi, tapi ia tahu ini hanyalah awal dari perang yang jauh lebih panjang. Saat Budi keluar, Nita masih terduduk di lantai. Ia menggendongnya dan membawanya ke kursi tunggu. "Anak kita bagaimana?" tanya Nita, suaranya serak. "Stabil. Dia sangat kuat, seperti ibunya." Budi duduk di sebelahnya. "Nita, aku butuh kau sadar sepenuhnya. Anak kita akan butuh operasi besar lagi. Kondisinya sangat lemah karena kekurangan gizi dan kerja paksa." "Kerja paksa?" ulang Nita, matanya meredup. "Dia baru 6 tahun, Mas." Aku melihat kapalan di tangannya, Nita. Dan bekas luka di kakinya. "Kemana saja kau bawa anak kita selama 5 tahun ini?" Nita terdiam lama. Kenangan tentang daerah perbatasan yang berkabut dan kemiskinan yang mencekik kembali muncul. "Setelah diusir, aku pergi ke sebuah desa terpencil di dekat perbatasan. Aku bekerja di penggergajian kayu, apa saja kulakukan. Dito anak yang baik. Sejak usia 4 tahun dia sudah ikut aku ke hutan mencari ranting dan sisa jagung. Ada musim dingin di mana kami hanya punya 1 selimut robek. Dia selalu memberikannya padaku. Bekas luka itu karena duri dan batu tajam saat dia membantuku bekerja." Budi mengepalkan tinjunya. Setiap kata Nita adalah sayatan di harga dirinya. Ia tinggal di apartemen mewah, sementara putranya mencari sisa jagung di tengah musim dingin. "Kenapa kau menanggungnya sendirian? Kenapa tidak meneleponku?" "Masih belum mengerti juga." Nita menatapnya. "Ibumu bilang kau sudah punya keluarga baru. Beliau menunjukkan fotomu dengan seorang gadis cantik di Jerman. Beliau bilang kalau aku muncul, aku akan menghancurkan hidupmu dan beliau akan memenjarakanku. Aku tidak takut penjara, aku hanya takut tidak ada yang merawat anakku. Aku sudah percaya kau membenci kami." Budi memejamkan mata, merasakan mual. Ibunya tidak hanya memisahkan mereka, tapi juga meracuni pikiran mereka. Gadis di foto itu adalah putri pembimbingnya. "Aku tidak pernah punya orang lain, Nita. Selama 5 tahun ini, ranjangku hanya terisi separuh. Separuh lagi kusiapkan untuk kenangan tentangmu." Nita menarik tangannya. "Sekarang bicara itu tidak ada gunanya, Mas. Aku hanya butuh anakku hidup. Kalau kau bisa menolongnya, aku akan membawanya pergi lagi.
tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Kau mau pergi kemana dengan kondisi seperti itu? Bentak Budi. Lihat dirimu, Nita. Kau kurus kering. Paru-parumu. Aku mendengar napasmu, kau juga sakit, kan? Nita terkejut, mencoba menghindari tatapan tajam seorang dokter. Ia terbatuk, menutupi mulutnya dengan sapu tangan yang ternoda bercak kecoklatan. Budi tidak berkata apa-apa. Ia tiba-tiba bangkit, kembali beberapa saat kemudian, dengan stetoskop. Buka kancing bajumu. Ini perintah dokter, bukan suamimu. Saat stetoskop dingin itu menyentuh kulit pucat Nita, jantung Budi serasa berhenti berdetak. Suara ronki, suara napas yang berbunyi, Nita bukan hanya masuk angin. Ia menderita TBC stadium lanjut. Kenapa kau sembunyikan? Bisik Budi, matanya memerah. Tidak ada uang untuk berobat. Uangnya untuk Dito, jawab Nita getir. Mas, kalau aku kenapa-kenapa, berjanjilah kau akan melindunginya dari ibumu. Jangan, biarkan dia menjadi pion dalam permainan neneknya. Belum sempat Budi menjawab, ponselnya bergetar hebat. Nomor rumah. Perasaan buruk menyelimutinya. Suara ibunya di seberang sana tidak lagi marah, melainkan tenang yang mengerikan. Budi, ibu baru saja bicara dengan pengacara keluarga. Mungkin kau perlu tahu, anak itu secara hukum belum tentu anakmu. Dan perempuan itu, ibu punya bukti dia punya hubungan tidak baik di kampung. Ibu memegang hasil tes DNA palsu yang baru saja ibu siapkan. Kalau kau masih mau mempertahankan posisimu sebagai kepala departemen, bersihkanlah semuanya. Budi menggenggam ponselnya erat. Ia menatap Nita, menatap anaknya di ruang ICU, lalu ke malam yang gelap di luar jendela. Ia sadar, musuh terbesarnya bukan penyakit jantung anaknya atau TBC istrinya, melainkan wanita yang telah melahirkannya. Budi menurunkan tangannya yang memegang ponsel. Bunyi tut panjang dari seberang sana terasa seperti titik akhir dari harapan terakhirnya akan penyesalan ibunya. Ia menatap Nita, wanita yang baru saja menunjukkan padanya seluruh kehancuran yang harus ia tanggung. Hatinya dipenuhi amarah yang menyesakan. Siapa yang telepon, Mas? Tanya Nita. Matanya penuh kewaspadaan. Budi mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dadanya yang bergemuruh. Ia tidak bisa menceritakan ancaman ibunya pada Nita. Ia sudah terlalu lemah. Bukan apa-apa, urusan rumah sakit. Budi memaksakan senyum. Kau duduk di sini, aku ambilkan air hangat dan bubur. Kau harus makan. Budi berbalik, langkahnya gontai. Ia butuh waktu untuk berpikir. Ibunya tidak main-main, ia tahu ibunya selalu menang. Membuat hasil tes DNA palsu bukanlah hal sulit baginya. Ia ingin mengubah Dito menjadi anak haram, mengubah Nita menjadi pemeras, dan mengubah Budi menjadi korban. Ia masuk ke ruang kerjanya dan membanting pintu. Di atas mejanya ada foto keluarga yang diambil saat ia akan berangkat ke Jerman. Di foto itu, ibunya tersenyum cerah. Kini, Budi hanya melihat kepalsuan yang mengerikan di senyum itu. Ibunya tidak mencintainya, ia hanya mencintai nama baik keluarga. Dan Nita, seorang gadis yatim piatu, adalah noda yang harus dibersihkan. Budi teringat berangkas kecil di sudut ruangan. Ia bergegas membukanya, mencari sebuah berkas lama. Ada satu hal yang mungkin ibunya lupakan. 5 tahun lalu, sebelum berangkat, Budi diam-diam membawa Dito untuk melakukan tes golongan darah dan penyimpanan sel punca di sebuah laboratorium independen. Saat itu ia hanya melakukannya untuk berjaga-jaga. Tak disangka, hari ini itu menjadi satu-satunya perisai. Ia menggenggam hasil tes itu. Jika ibunya ingin bermain hukum, ia akan meladeninya. Tapi sebelumnya, ia harus melindungi Nita dari serangan media yang akan dilancarkan ibunya. Saat Budi kembali, ia melihat Nita sedang bersandar di dinding, matanya terpejam, napasnya terdengar berat. Tiba-tiba ponsel Nita menyala. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jika mau anakmu dioperasi, tinggalkan rumah sakit sekarang. Jangan sampai dia mati karena keegoisanmu. Nita terlonjak, wajahnya pucat pasi. Mereka menemukanku lagi, Mas. Mereka tidak akan membiarkan Dito hidup. Tenang. Budi memeluk bahu Nita. Siapa yang mengirim pesan? Coba kulihat. Budi membaca pesan itu. Amarahnya meledak. Ibunya tidak hanya mengancamnya, tapi
juga meneror seorang ibu yang sedang diambang keputusasaan. Jangan takut, tidak akan ada yang bisa menyentuh kalian. Aku akan memindahkan kalian ke ruang perawatan khusus. Aku akan menyewa pengawal. Uang dari mana? Potong Nita putus asa. Gajimu tidak akan bisa melawan seluruh kekayaan keluarga. Diam. Bentak Budi pelan. 5 tahun lalu aku sudah kehilanganmu sekali karena kebodohanku. Kau pikir aku akan membiarkannya terjadi lagi? Nita, lihat aku. Aku bukan lagi mahasiswa lugu. Aku Budi, dan aku akan melindungi keluargaku dengan cara apapun, bahkan jika harus melawan ibuku sendiri. Saat itu, Nita melihat ketegasan yang belum pernah ia lihat di mata Budi. Tiba-tiba pintu ICU terbuka, seorang rekan dokter keluar dengan wajah lelah. Budi, Dito sudah melewati masa kritisnya. Tapi ada yang aneh, Dewan Direksi meminta kami menyerahkan rekam medisnya ke lembaga independen. Budi menggeram. Ibunya bergerak lebih cepat dari dugaannya. Terima kasih, Adi. Tolong jaga kerahasiaan semua informasi tentang Nita dan Dito malam ini. Budi menoleh pada Nita, matanya mengeras. Nita, habiskan bubur ini, setelah itu, kita akan periksa paru-parumu. Kita tidak punya banyak waktu. Aku butuh kau. Sehat untuk berjuang bersamaku. Nita menatap semangkuk bubur panas, lalu ke pria yang berdiri di hadapannya. Seperti benteng yang kokoh. Untuk pertama kalinya setelah 5 tahun, secercah kehangatan mulai menyusup ke hatinya yang beku. Budi melangkah ke balkon, menghirup udara malam Jakarta yang dingin. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon seorang teman lama yang kini menjadi pengacara hak anak terkenal. Halo, Tony? Ini aku, Budi. Aku butuh bantuanmu. Bukan. Konsultasi medis. Aku butuh kau membantuku mengajukan gugatan perdata. Benar, lawannya adalah ibuku sendiri. Suara Budi terdengar dingin dan mantap. Ia tahu, setelah panggilan ini berakhir, ia secara resmi menyatakan perang pada wanita yang telah melahirkannya. Ia bukan lagi anak berbakti, melainkan seorang ayah yang menuntut keadilan untuk anaknya yang tertolak. Di belakangnya, di dalam ruang ICU, Dito bergerak pelan. Takdir telah mencambuk keluarga mereka berkali-kali. Tapi mungkin dari luka-luka, itulah sebuah perlawanan yang lebih kuat dari sebelumnya mulai terbentuk. Rumah sakit larut malam adalah dunia yang berbeda, di mana suara sekecil apapun terasa memekakan. Budi berdiri bersandar di pintu ruang röntgen, matanya yang lelah terpaku pada hasil foto yang baru keluar. Cahaya dari papan lampu menyorot. Wajahnya membuatnya tampak pucat. Bayangan keruh di paru-paru Nita terlihat jelas, seperti retakan pada kaca yang berharga. Ia seorang dokter, ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Kondisi Nita lebih buruk dari dugaannya. Nita duduk di seberang, jubah rumah sakit yang kebesaran membuatnya tampak semakin kecil. Parah, ya, Mas, tanyanya pelan. Budi mematikan lampu. Ia berlutut di depan Nita, menyamakan tinggi pandangannya. Ia meraih tangan Nita yang dingin dan kasar, menempelkannya ke pipinya. Aku akan menyembuhkanmu. Di sini ada obat-obatan terbaik, ada rekan-rekan kerjaku yang paling hebat. Nita, kau sudah menjaga nyawa anak kita selama 5 tahun, sekarang biarkan aku yang menjaga nyawamu. Nita tersenyum tipis, senyum pucat yang anehnya penuh pengampunan. Kau tahu, Mas, di gunung, saat aku batuk darah sampai lemas, aku hanya takut satu hal. Aku takut kalau aku mati, Dito akan dibawa ke panti asuhan atau diculik. Sekarang, melihatnya ada kau yang menjaga, aku merasa ringan. Jangan bicara begitu. Potong Budi, suaranya bergetar. Kau harus hidup untuk melihatnya tumbuh besar, untuk menebus 5 tahun yang hilang dariku. Keheningan mereka pecah oleh gedoran pintu. Adi, dokter jaga tadi, masuk dengan wajah panik. Budi, ada masalah. Dewan Direksi baru saja menandatangani surat korsing sementara untukmu atas tuduhan pelanggaran etika. Ada laporan yang menuduhmu menyalahgunakan wewenang untuk merawat kerabat tidak jelas dan menyelewengkan dana bantuan pasien miskin. Budi melompat berdiri. Ia tidak kaget, tapi ia tidak menyangka ibunya akan sekejam ini. Ingin menghancurkan reputasi profesionalnya. Laporan dari siapa? Perwakilan dari salah satu donatur terbesar rumah sakit. Kau tahu, perusahaan
keluargamu menyumbang hampir 30% anggaran pusat jantung ini. Direktur sedang dalam tekanan besar, bisik Adi. Mereka juga meminta rekam medis Dito disegel untuk diserahkan ke komite independen pilihan mereka. Nita bangkit, kepanikan kembali menyelimuti matanya. Mas, mereka akan membawa Dito pergi, kan? Mereka akan bilang dia bukan anakmu, kan? Budi memegang erat tangan Nita. Dengar aku, tidak akan ada yang bisa membawa anak kita pergi. Aku sudah menduga ini. Ia menoleh pada Adi. Adi, bantu aku. Aku mau pindahkan Dito ke unit bedah swasta sekarang. Aku akan bayar semua biaya. Secara pribadi. Dan untuk rekam medisnya, aku sudah menyimpan salinan aslinya. Tapi kau diskors, kau tidak boleh ikut operasi. Aku tidak akan mengoperasi sebagai dokter rumah sakit ini. Aku akan mengundang Profesor Hardy untuk memimpin. Beliau guruku, dan aku akan menjadi asistennya. Tidak ada yang bisa melarang seorang ayah membantu menyelamatkan anaknya dengan uangnya sendiri. Budi mengeluarkan setumpuk dokumen, hasil tes darah dan sel, punca Dito 5 tahun lalu. Ini bukti kuat. Kalau mereka mau tes DNA, aku akan melakukannya lagi di laboratorium internasional dengan pengawasan pengacaraku. Adi, tolong siapkan ambulans khusus dalam 15 menit. Kita akan pindahkan Dito ke rumah sakit internasional di seberang. Keputusan Budi begitu nekat. Ia tahu ia bisa kehilangan jabatannya, bahkan izin praktiknya. Tapi melihat Nita yang gemetar dan memikirkan anaknya yang rapuh, semua itu terasa tidak ada artinya. 15 menit kemudian, koridor rumah sakit menjadi ramai oleh sekelompok penjaga keamanan pribadi yang disewa Tony, pengacara Budi. Mereka mengawal Brangkar Dito keluar dari ICU. Tepat saat mereka akan masuk lift, Ibu Wati muncul, kali ini bersama dua pria berjas hitam. Berhenti, suara Ibu Wati menggema. Budi, kau mau berbuat nekat sampai kapan? Kau mau membawa anak haram itu kemana? Budi berdiri di depan lift. Tatapannya pada ibunya kini benar-benar beku. Anak haram? Budi mengangkat hasil tes lama itu. Bu, aku sudah menyimpan ini selama 5 tahun. Saat ibu bilang Dito sudah meninggal, apa ibu pikir aku tidak sempat menyimpan bukti darah dagingnya? Jika ibu berani maju selangkah lagi, aku akan membeberkan semua kebenaran tentang bagaimana seorang konglomerat merekayasa kematian palsu untuk menantu dan cucunya. Pengacaraku ada di sini, dan media hanya menunggu anggukanku. Ibu Wati tertegun. Ia melihat kesungguhan di mata putranya. Ia sadar. Anak laki-lakinya yang penurut itu kini telah berubah menjadi binatang buas yang terpojok. Pintu lift tertutup, menyembunyikan wajah Ibu Wati yang penuh amarah dan keterkejutan. Di dalam lift, Budi bisa mendengar napas Nita yang terengah-engah dan bunyi lemah monitor jantung Dito. Ambulans sudah menunggu. Budi menggendong Nita masuk, lalu dengan hati-hati, memeriksa semua peralatan untuk putranya. Saat pintu mobil tertutup, ia melihat bayangan ibunya berdiri di lobi atas, menatap ke bawah, sendirian dan kecil di bawah cahaya lampu. Jalan, kata Budi pada sopir. Ambulans itu melesat pergi, meninggalkan rumah sakit yang menjadi saksi runtuhnya sebuah keluarga, tapi juga tempat dimulainya sebuah kebangkitan yang menyakitkan. Di dalam mobil, Nita menggenggam erat tangan Budi. Tiba-tiba, Dito bergerak pelan, matanya yang kecil sedikit terbuka. Ia melihat Nita, lalu ke Budi. Sebuah bisikan yang sangat pelan, setipis asap, keluar dari bibirnya yang pucat. Ayah. Ya? Ambulans melaju menembus malam Jakarta. Lampu-lampu jalan menyapu kaca, menciptakan berkas-berkas cahaya di wajah Budi. Bisikan ayah dari anak itu. Baru saja selesai, suasana di dalam mobil menjadi begitu hening dan sakral. Budi merasa tenggorokannya kering, jantungnya berdebar kencang. Ia berlutut di lantai mobil, di samping Brangkar, tangannya yang gemetar menyentuh dahi Dito, yang berkeringat. Iya, nak. Ini ayah. Suaranya tercekat. Nita, yang duduk di seberangnya, buru-buru menutup mulutnya untuk menahan isak tangis. 5 tahun ia menceritakan tentang ayahnya sebagai pahlawan di tempat yang jauh. Ia tak menyangka hari pertemuan mereka akan terjadi di tengah raungan sirene dan selang-selang yang melilit. Anak itu menatap Budi dengan mata beningnya, lalu perlahan menggerakkan ujung jarinya. Budi meraih tangan mungil itu, menggenggamnya erat. Bertahanlah, nak.
Ayah tidak akan membiarkan siapapun membawamu pergi lagi. Tidak akan pernah. Mobil berhenti di depan UGD Rumah Sakit Internasional. Tim medis sudah menunggu. Dito langsung dibawa ke ruang isolasi khusus. Kemewahan fasilitas di sana, dikontras dengan penampilan lusuh Nita, menciptakan pemandangan yang menyayat hati. Budi berdiri di luar, menatap melalui kaca. Tony, pengacaranya, mendekat. Semua sudah diatur. Ibumu tidak akan bisa masuk tanpa perintah pengadilan. Tapi Budi, kau harus siap, beliau tidak akan tinggal diam. Budi mengangguk. Aku tahu beliau akan menyerang karier dan reputasiku. Tapi aku tidak peduli lagi. Satu-satunya yang harus kulindungi sekarang adalah napas anak itu dan keselamatan Nita. Ia menoleh pada Nita, yang terduduk di kursi tunggu, tampak seperti hantu yang tersesat. Budi mendekat. Nita, kau harus istirahat. Aku sudah siapkan kamar perawatan di sebelah Dito. Kau butuh obat dan bantuan pernapasan. Nita menggeleng. Aku tidak apa-apa, aku mau melihat anakku. Dengar aku, kata Budi tegas. Anak kita sudah memanggilku ayah. Dia butuh kita. Berdua. Kau harus sehat. Malam itu Budi tidak tidur. Ia menyusun semua bukti, menuliskan seluruh kronologi kejadian, sebagai persiapan menghadapi serangan ibunya. Sekitar pukul 3 pagi, Nita demam tinggi. Batuknya yang keras membuat Budi berlari ke kamarnya. Ia melihat Nita meringkuk di tempat tidur. Spraynya ternoda bercak darah segar. Budi segera memasang infus dan selang oksigen. Dalam igawannya, Nita mencengkeram jas Budi, meracau, "Bu, saya tidak ambil uang. Saya tidak selingkuh. Biarkan saya bawa Bima." Budi sadar, siksaan fisik yang dialami Nita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehancuran mental yang telah ditimpakan oleh ibunya. Keesokan paginya, seperti yang sudah diduga, Ibu Wati muncul. Kali ini ia datang bersama seorang pengacara terkenal dan 2 wartawan dari media gosip yang sering disponsori keluarganya. Mereka tidak masuk ke ruang perawatan, melainkan berdiri di lobi utama, menciptakan tekanan media yang besar. Budi turun ke lobi, jas dokternya masih belum sempat diganti. Ia menatap ibunya, Nita yang masih bisa mempertahankan keanggunannya bahkan saat melakukan perbuatan paling hina. "Budi, ibu beri kau kesempatan terakhir," kata Ibu Wati dingin. "Serahkan anak itu dan perempuan itu pada ibu untuk diselesaikan secara damai. Ibu akan cabut laporan di rumah sakit lama, dan kau akan tetap menjadi kepala departemen. Jangan hancurkan nama baik keluarga." Budi berdiri tegap, menatap lurus ke arah kamera. "Ibu bicara tentang masa depanku, atau ibu khawatir tentang posisi ibu di rapat umum pemegang saham yang akan datang? Ibu takut kebenaran tentang perbuatan ibu akan membuat saham perusahaan anjlok kan?" Ibu Wati terkejut. "Kau bicara apa?" "Aku punya semua buktinya, Bu. Rekaman ibu merekayasa surat kematian, bukti suap, dan pesan-pesan yang meneror Nita semalam." Budi mengangkat ponselnya. "Pengacaraku sudah melaporkan ibu ke polisi. Ibu mau damai, tapi aku mau keadilan." Budi melanjutkan, suaranya mengeras. "Dan hari ini, aku akan mengoperasi jantung putraku. Jika ibu masih berani mencoba menghalangi, aku bersumpah akan menyeret ibu ke dasar kehancuran bersamaku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dirisaukan, tapi ibu masih punya segalanya." Ibu Wati menatap putranya. Ia melihat orang asing. Anak penurutnya telah mati. Di hadapannya, kini adalah seorang pria yang telah kehilangan segalanya, dan bangkit dari abu kebencian. Para wartawan mulai berbisik-bisik. Pertarungan telah berbalik arah. Budi berbalik pergi. Tiba-tiba seorang perawat berlari mendekat. "Dokter Budi, Dito sudah sadar." Dia menangis, ingin bertemu ayah sebelum masuk ruang operasi. Budi tertegun. Amarahnya sirna, digantikan oleh kelembutan. Ia berlari ke ruang persiapan operasi. Dito terbaring di brangkar, wajahnya mungil di balik topi operasi. Melihat ayahnya, ia mengulurkan tangan. "Ayah, apa ayah akan ikut masuk?" Budi membungkuk dan mencium kening putranya. "Ayah akan ada di sampingmu. Saat kau membuka mata nanti, ayah akan menjadi orang pertama yang kau lihat." "Ayah." Yanji. Anak itu tersenyum lemah. Brangkar mulai didorong masuk. Budi berjalan di belakangnya,
bahunya tegap seperti gunung. Di balik pintu ruang operasi itu, detak jantung putranya menunggu untuk diperbaiki, dan detak jantungnya sendiri mulai disatukan kembali dari kepingan-kepingan masa lalu. Pintu ruang operasi tertutup, meredam semua kebisingan dunia luar. Di dalam, lampu operasi yang terang benderang menyorot tajam ke atas meja. Budi berdiri di sana, mengenakan seragam operasi hijau. Ia tidak memegang pisau bedah utama, Profesor Hardy, gurunya, yang memimpin. Budi menjadi asisten satu, posisi terdekat dengan jantung putranya. Budi, kau yakin? Tanya Profesor Hardy. Kalau ragu, kau bisa keluar. Budi mengambil napas dalam-dalam. Saya harus di sini, Prof. Operasi dimulai. Saat dada mungil Dito terbuka, Budi melihat jantungnya yang kecil dan lemah berdetak dengan gigih. Jantung itu membesar karena lubang sekatnya. Darah terus-menerus membanjiri bilik kanan membebaninya. Budi fokus penuh, tangannya bergerak sinkron dengan sang profesor. Mesin jantung paru siap, kata ahli anestesi. Jantung Dito berhenti berdetak, keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Kini, hidupnya bergantung sepenuhnya pada mesin. Profesor Hardy mulai menampakkan lubang di sekat jantung. Lubangnya lebih besar dari perkiraan. Kita harus pakai tambalan buatan khusus. Budi menatap lubang di jantung putranya. Ia merasa seperti sedang mencoba menambal bukan hanya sebuah organ, tapi juga sebuah keluarga yang telah robek. Setiap jahitan yang dibuat terasa seperti permintaan maaf yang terlambat. 1. Jahitan untuk malam-malam dingin yang Dito lalui. 1 jahitan untuk masa kecilnya yang hilang. 1 jahitan untuk Nita. Sementara itu, di ruang tunggu, Nita terbangun dari tidurnya yang gelisah. Ia bermimpi didorong ke jurang oleh Ibu Wati, tapi saat ia jatuh, sepasang tangan hangat menangkapnya. Itu tangan Budi. Nita bangkit, berjalan terhuyung-huyung ke depan area ruang operasi. Ia melihat Tony, pengacaranya, sedang menelepon dengan tegang. Saya mengerti. Jaga agar Ibu Wati tidak bisa mengakses berkas apapun lagi. Anak saya. Sudah berapa lama di dalam? Tanya Nita. Sudah lebih dari 3 jam, Mbak. Budi ada di dalam bersama tim terbaik. Mbak, tenang saja. Kembali ke ruang operasi, saatnya untuk melepaskan klem dan membiarkan jantung berdetak kembali. Semua mata tertuju ke monitor. 1 detik, 2 detik, jantung kecil itu masih diam. Profesor Hardy dengan lembut memijatnya. Berdetaklah, nak. Berdetaklah, Dito. Sebuah sentakan kecil, lalu sebuah gelombang hijau muncul di layar. 1 denyut, 2 denyut, lalu irama jantung mulai teratur dan kuat. Jantung sudah berdetak. Sender. Stabil. Mata Budi terasa panas. Ia telah melihat ribuan jantung berdetak kembali, tapi yang ini berbeda. Ini adalah jenderang kehidupan. Penegasan bahwa keluarganya tidak bisa dikalahkan. Bagus. Sisa pekerjaan menutup dada, kau yang selesaikan ya, kata Profesor Hardy, menepuk bahu Budi. Budi menyelesaikan jahitan terakhir dengan penuh perasaan. Ia seolah sedang menutup sebuah babak kelam dalam hidupnya. Terima kasih sudah bertahan untuk ayah, bisiknya. Budi keluar dari ruang operasi setelah lebih dari 5 jam. Saat ia melepas masker, ia melihat Nita berdiri di sana, bersandar di dinding. Mereka tidak perlu bicara. Budi hanya mengangguk pelan. Nita ambruk, tapi kali ini karena kelegaan yang luar biasa. Budi berlari dan memeluknya. Selesai, sayang. Dito, baik-baik saja. Di tengah koridor yang sepi, mereka berpelukan. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Tony mendekat, menunjukkan sebuah berita online dengan judul yang mengejutkan. Skandal di rumah sakit. Kepala departemen gunakan berkas palsu untuk menguras dana bantuan. Ibu kandung buka suara demi kehormatan keluarga. Di bawah berita itu ada foto Budi yang sedang berdebat dengan ibunya di lobi, diedit sedemikian rupa hingga ia tampak seperti anak durhaka. Ibu Wati tidak menggunakan kekerasan. Ia menggunakan media untuk membunuh reputasi putranya. Senyum Budi lenyap, digantikan oleh ekspresi yang sangat dingin. Ia menatap Nita, yang juga sudah melihat berita itu. Mereka mau menghancurkanmu, Mas. Budi menggenggam erat tangan Nita. Matanya menatap Fajar yang mulai menyingsing di Cakrawala, Jakarta. Mereka belum tahu kalau seorang ayah yang baru saja
merebut anaknya dari kematian. Tidak ada lagi kekuasaan atau opini publik di dunia ini yang bisa membuatnya takut. Ia menoleh pada Tony, suaranya tegas. Tony, aktifkan rencana tahap 2. Kita tidak akan hanya bertahan. Aku mau beliau membayar setiap tetes air mata Nita, dan setiap bekas luka di tubuh Dito. Budi duduk di ruang kerja sementara di rumah sakit internasional. Di layar komputernya, artikel yang mencemarkan namanya masih terpampang, dipenuhi komentar-komentar kejam. Jika ini terjadi setahun yang lalu, mungkin ia sudah hancur. Tapi Budi yang sekarang, yang baru saja keluar dari ruang operasi dengan kehangatan jantung putranya di tangannya, hanya merasakan penghinaan dalam diam. Tony masuk, meletakkan sebuah USB dan setumpuk dokumen hukum. Ibu Wati sudah keterlaluan, Budi. Beliau tidak hanya menggunakan media, tapi juga melobi Dewan Direksi Rumah Sakit Lama untuk mencabut izin praktikmu selamanya. Beliau ingin, kau tidak punya pilihan selain kembali dan tunduk padanya. Budi menyesap kopinya yang pahit. Ibuku selalu berpikir segalanya bisa dibeli dengan uang. Beliau lupa, ada hal-hal yang sekali hancur, tidak akan bisa direkatkan kembali dengan uang sebanyak apapun. Lalu, apa rencanamu? Kita sudah punya cukup bukti tentang pemalsuan surat, kematian dan penyuapan yang beliau lakukan, tanya Tony. Tapi apa kau benar-benar siap menuntut ibumu sendiri? Budi terdiam. Bayangan ibunya di masa kecil terlintas. Ibu yang selalu menemaninya belajar. Tapi bayangan itu cepat tergantikan oleh wajah dinginnya di koridor rumah sakit. Aku tidak menuntutnya karena benci, Ton. Aku menuntutnya untuk mengembalikan kehormatan istriku dan memberikan status yang layak bagi putraku. Aku tidak bisa membiarkan anakku tumbuh dengan stigma anak haram atau ibunya seorang pemeras. Ia berbalik menatap Tony, matanya tajam. Adakan konferensi pers. Bukan di sini, tapi di lobi utama perusahaan keluarga. Kita akan buka semua kartu di tempat yang paling beliau banggakan. Sementara itu, di taman rumah sakit, Nita didorong di atas kursi roda. Udara pagi yang segar membantunya bernapas lebih lega. Ia melihat Dito melalui jendela kaca ruang pemulihan. Anak itu sudah sadar, sedang diberi minum oleh perawat. Melihat ibunya, ia dengan lemah melambaikan tangannya yang masih terpasang. Infus. Nita tersenyum, air matanya mengalir. Ia tidak lagi takut. Tiba-tiba, seorang pria berjas hitam mendekat. Selamat pagi, Bu Nita. Saya, orang suruhan pengacara Tony. Dokter Budi meminta saya untuk mengantar ibu ke suatu tempat. Beliau bilang, sudah saatnya mengakhiri mimpi buruk ini. Konferensi pers di lobi perusahaan keluarga itu menggemparkan. Ibu Wati duduk di tengah, masih dengan sikap tenang dan berkuasa. Sedang berbicara tentang membersihkan nama baik perusahaan. Ia tidak tahu, di belakang panggung, Budi dan Tony bersiap untuk muncul. Saat Budi masuk, blitz kamera menyambar-nyambar. Para wartawan mengerubunginya dengan pertanyaan-pertanyaan jahat. Ibu Wati melihat putranya, seulas senyum, kemenangan tersungging di bibirnya. Ia pikir Budi datang untuk memohon. Budi tidak menatap ibunya. Ia langsung naik ke podium dan meminta teknisi untuk menghubungkan USB-nya ke layar besar. Saya Budi. Sebelum Anda semua menghakimi, saya ingin Anda melihat beberapa dokumen. Di layar, muncul rekaman suara percakapan telepon antara Ibu Wati dan seorang pria tak dikenal 5 tahun lalu. Suara Ibu Wati terdengar jelas, dingin, dan kejam. Bersihkan semuanya. Aku mau ada surat kematian yang sah untuk ibu dan anak itu. Budi tidak boleh tahu mereka masih hidup. Uang akan ditransfer setelah ada foto makamnya. Seluruh ruangan hening. Ibu Wati melompat berdiri, wajahnya yang anggun. Tiba-tiba pucat pasi. Selanjutnya adalah gambar-gambar hasil tes DNA, rekam medis asli Dito, dan video-video yang merekam kehidupan sengsara Nita dan Dito di pegunungan perbatasan. Budi berbicara dengan nada datar namun penuh tekanan. Ibu saya menuduh saya menyelewengkan dana bantuan, tapi ini adalah tagihan pribadi yang saya bayarkan untuk operasi putra saya. Ibu saya bilang saya melindungi seorang penipu, tapi ini adalah bukti bagaimana beliau menggunakan uang untuk memisahkan sebuah keluarga. Membiarkan seorang anak berusia 6 tahun mencari sisa jagung di tengah musim dingin, sementara beliau duduk di sini memimpin perusahaan yang katanya peduli pada masyarakat.
Budi menoleh pada Ibu Wati, yang kini terhuyung-huyung. Bu, Ibu selalu mengajariku untuk jujur. Tapi Ibu berbohong pada putra Ibu sendiri selama 5 tahun. Ibu bilang semua ini demi masa depanku. Bukan, Bu. Ibu melakukannya demi ego dan ketakutan Ibu akan kehilangan muka. Tepat saat itu, pintu lobi terbuka. Nita muncul di atas kursi roda, didorong oleh orang suruhan Tony. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh, melainkan gaun sederhana yang elegan. Wajahnya masih pucat, tapi kepalanya terangkat tinggi, penuh martabat. Kemunculan Nita bagaikan pukulan terakhir yang menghancurkan drama Ibu Wati. Para wartawan mulai membalikkan kamera mereka. Pertanyaan-pertanyaan kini ditujukan padanya. Ibu Wati terhuyung, tangannya yang gemetar berpegangan pada meja. Ia sadar, kekuasaan dan uangnya bisa membeli keheningan, tapi tidak bisa membeli kebenaran. Budi turun dari podium dan menghampiri Nita. Ia berlutut di depan kursi roda. Istrinya menggenggam tangannya di hadapan semua orang. Kita pulang, sayang. Rumah kita bukan di sini. Nita mengangguk, setetes air mata bahagia jatuh. Saat mereka akan pergi, seorang petugas polisi masuk dan mendekati Ibu Wati. Ibu Wati, kami membawa surat panggilan untuk Anda terkait kasus pemalsuan dokumen dan pelanggaran hak anak, berdasarkan laporan dari Dr. Budi. Budi tidak menoleh ke belakang. Ia tahu ini menyakitkan, tapi perlu untuk memotong tumor ganas yang telah menggerogoti keluarganya. Tapi begitu mereka melangkah keluar, ponsel Budi bergetar. Panggilan dari dokter jaga di ICU. Dokter Budi. Dito menunjukkan tanda-tanda infeksi pasca operasi. Kami sedang melakukan penanganan darurat. Senyum Budi lenyap. Langit Jakarta yang cerah tiba-tiba terasa gelap. Kemenangannya atas Ibu Wati seolah sirna ditelan bayangan baru yang lebih kejam. Ia menatap Nita. Ia juga sudah mendengar suara dari telepon. Selendang di bahunya jatuh ke tanah. Matanya sekali lagi dipenuhi kengerian. Sirene ambulans kembali meraung, tapi kali ini membawa jeritan seorang pria yang mencoba merebut kembali jiwanya dari tangan maut. Budi menggendong Nita masuk mobil. Di dalam, Dito kejang-kejang, wajahnya membiru. Dito, dengar ayah. Jangan menyerah. Kita baru saja akan memulai. Bisik Budi. Tiba di rumah sakit, tim medis terbaik sudah menunggu. Operasi sebelumnya berhasil secara teknis. Tapi tubuh mungil yang telah kelelahan itu tidak kuat menahan serangan bakteri dari tahun-tahun penderitaannya. Infeksi. Vonis mati. Lainnya. Budi, kau tidak boleh masuk, seorang rekan menahannya. Itu anakku. Raung Budi. Tapi ia berhenti saat melihat Nita berdiri di ambang pintu. Matanya kosong, tak ada air mata lagi. Ia hanya menatap Budi dengan kepercayaan mutlak. Budi mengambil napas dalam-dalam. Ia berdiri di luar kaca, mengarahkan setiap tindakan medis seperti seorang jenderal. Selama 48 jam berikutnya, rumah sakit itu menjadi benteng. Di luar, opini publik berbalik arah. Perusahaan keluarga goyah. Tapi di dalam, Budi tidak peduli. Ia hanya peduli pada grafik monitor, jantung putranya dan suara batuk istrinya. Pada fajar hari ketiga, saat sinar matahari pertama menyelinap masuk monitor, tiba-tiba berubah irama, menjadi stabil dan kuat. Dokter yang merawat keluar, tersenyum lelah. Anak itu berhasil melewatinya, Budi. Sebuah keajaiban. Semangat hidupnya luar biasa. Budi ambruk di koridor. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis. Menangisi 5 tahun yang hilang. Menangisi kesendirian Nita. Dan menangisi kelahiran kembali keluarganya. 6 bulan kemudian, di sebuah pedesaan di pinggir Jakarta, matahari keemasan menyinari hamparan sawah. Sebuah rumah kecil berdiri di tepi sungai. Nita duduk di teras, kulitnya sudah lebih segar. Paru-parunya, setelah dirawat intensif di luar negeri atas biaya Budi, sudah jauh lebih baik. Ibu, lihat aku main bola. Dito berlari di atas rumput. Ia sudah lebih tinggi, pipinya tembem. Bekas luka operasinya, yang ia sebut sebagai medali dari ayah, sudah memudar. Budi keluar membawa sepiring buah. Ia tidak lagi mengenakan jas putih, melainkan kaos sederhana. Setelah skandal itu, Ibu Wati dijatuhi hukuman percobaan dan kehilangan semua jabatannya.
Budi juga mengundurkan diri dan membuka praktik kecil di desa agar punya waktu untuk keluarganya. Makan apelnya, sayang. Dokter bilang kau butuh banyak vitamin, kata Budi. Sambil duduk di samping Nita. Nita menyandarkan kepalanya di bahu Budi, menatap aliran sungai. Mas, terkadang, aku masih merasa seperti sedang bermimpi di gunung. Budi menggenggam erat tangannya. Kalau ini mimpi, aku rela tidur selamanya untuk menjaganya. Tapi ini nyata, Nita. Kita telah melewati badai untuk bisa menghargai hari yang cerah. Mengenai Ibu Wati, Budi masih rutin mengirimkan foto-foto Dito, tapi ia belum pernah membawa Dito menemuinya. Ia tidak membenci, tapi ia butuh waktu. Ia ingin ibunya mengerti bahwa keluarga tidak dibangun di atas gengsi atau uang, melainkan kebenaran dan pengampunan. Senja mulai turun. Dito berlari dan memeluk kedua orang tuanya. Ayah, nanti, kalau besar aku mau jadi dokter seperti ayah. Untuk apa, jagoan? Untuk menolong anak-anak yang punya tanda lahir sepertiku. Dan untuk melindungi ibu juga. Tawa mereka bertiga menggema di tepi sungai. Di dalam dada mungil Dito, jantung, yang telah ditambal oleh tangan ayahnya dan cinta ibunya berdetak kuat, seirama dengan napas alam. Semua rahasia telah terungkap, semua luka telah dijahit, dan di saat yang damai itu, Budi sadar, operasi terbesar dalam hidupnya bukanlah menambal lubang di jantung putranya, melainkan menambal kembali kepercayaan dan kemanusiaan di tengah kerasnya kehidupan.